Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan haji. Di pertemuan malam hari ini kita masuk di bab yang terkait dengan sifat haji dan masuk Makkah. Ini setelah kita sebelumnya alhamdulillah telah selesai dari pembahasan ihram dan apa yang terkait dengannya. Kata penulis rahimahullah, babu sifatil haji wa dukhuli Makkah. Bab cara berhaji dan masuk Makkah. Beliau dalam hal ini bawakan hadis yang sangat panjang menceritakan perjalanan haji Nabi SAW, karena Nabi kita Muhammad SAW beliau cuma berhaji satu kali setelah Fatu Makkah. Beliau berhaji satu kali, itu tahun ke-10 Hijriah. Pulangnya belum meninggal. Beliau sakit dan meninggal, tidak haji lagi tahun depannya. Kata beliau rahimahullah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji. Fa kharajna ma'ah, maka kami pun keluar bersamanya. Artinya kami juga berhaji waktu itu bersama Nabi Muhammad SAW. Hatta ataina Dzul Hulaifah, sampai kami mendatangi Dzul Hulaifah, yaitu Bir Ali, mikotnya penduduk Madinah. Mikotnya penduduk Madinah. Fawaladat Asma bintu Umais. Nah, ini satu kejadian. Ini ceritanya kan semua perjalanan, dalam kejadian di perjalanan itu diceritakan. Maka Asma bintu Umais melahirkan. Nah, ini untuk menjelaskan apakah orang yang nifas tidak boleh berhaji atau boleh. Maka Asma bintu Umais melahirkan. Faqala, maka kata Nabi SAW kepadanya, iktasili wastaghfiri bithaub wa ahrim. Kamu mandilah, kemudian pakai sesuatu yang menahan dari pakaian yang menahan darah. Wa ahrimi, dan berihramlah. Dan berihramlah. Ini kata Nabi SAW kepadanya. Ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW di kejadian lain. Tapi itu juga. Saat pergi ke sana, Aisyah haid. Iya. Nabi SAW katakan kepadanya, if'ali ma yaf'alul hajj.
illa alla tatufi bil bait. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang haji. Artinya boleh kamu ihram semuanya, mandi ihram. Iya, semua yang dilakukan oleh yang dilakukan jamaah haji boleh kamu lakukan, kecuali tidak boleh tawaf kalau sedang haid. Itu saja, karena syarat daripada tawaf harus suci dari hadas besar. Harus suci dari hadas besar. Iya, tidak boleh tawaf dalam keadaan junub. Tidak boleh tawaf dalam keadaan nifas. Tidak boleh tawaf dalam keadaan haid. Iya. Jadi di sini Nabi tetap katakan kepadanya, mandi, tahan darah, berihram. Wa shalla Rasulullah SAW fil masjid. Dan Nabi SAW sholat di masjid. Sholat di sini untuk berihram. Di masjid yang ada di Dzulhulaifah, maksudnya yang ada di Bir Ali. Tsumma raqibal qaswa. Kemudian beliau naik ontanya. Hatta idza stawat bihi 'alal baida. Sampai beliau sudah berada di atas Al-Baida, nama daerah di sana. Tempat yang tinggi, sudah naik ontanya dan berada di tempat di situ Al-Baida. Ahalla bitauhid, baru beliau berihlal dengan mengucapkan kalimat tauhid. Apa itu? Yaitu ucapannya, kata beliau, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak, la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini yang beliau ucapkan ketika sudah berada di atas kendaraan. Iya. Hatta idza atainal bait istalama rukun. Artinya beliau terus mengucapkan ini sampai ke Al-Bait. Tentunya ya semampunya diucapkan itu sepanjang perjalanan dari Bir Ali, Dzulhulaifah ke Makkah. Sampai kata Jabir belum mendatangi Al-Bait, Baitullah Haram, istalamar rukun, belum menyalami rukun yaitu Hajar Aswad. Yang mana diterangkan oleh para ulama kita, ya, sunnah mencium Hajar Aswad kalau bisa. Kalau tidak bisa maka disalami saja dengan tangan kemudian cium tangan. Kalau tidak bisa maka disalami dengan tongkat kemudian dicium tongkatnya. Kalau tidak bisa maka berisyarat saja dari jauh dan tidak mencium tangan. Dan tidak mencium tangan. Tentunya kalau di awal di sini kan langsung pendek. Sebagiannya terpotong. Atau ada di hadits yang lain. Karena bisa saja Jabir melihatnya tidak dekat. Sehingga tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam keadaan yang dekat. Sebagian sahabat menukil bahwa Nabi SAW mengucapkan di awal ini Bismillah Allahu Akbar. Iya. Kemudian mulai tawa. Faromala salasan wa masya arba'an. Belum sebutkan sifatnya, kan ini sifat umroh. Maka beliau berlari kecil di 3 putaran yang pertama. Wa masya arba'an. Kemudian beliau berjalan di 4 sisanya. 4 sisa. Itu 1 putaran itu adalah sampai mendapati Hajar Aswad. Sampai mendapati Hajar Aswad. Tsumma ata maqam Ibrahim fa shalla. Kemudian kalau sudah selesai 3 ini, 3 yang lari kecil, kemudian 4 sisanya lagi yang berjalan. Tentunya dalam keadaan pakaian disebutkan dalam hadits yang lain
adalah sudah disebutkan juga di pakaian ihram sebelumnya. Bagi laki-laki, dia pakai sarung dan rida. Dia pakai sarung dan rida. Sunnahnya saat berkeliling ini 7 kali. Dia menutup ya punggung kirinya. Ya, bahu kirinya. Dan memperlihatkan bahu kanannya. Itu dengan cara pakaian itu tadi kan menutup ya badan, menutup badan. Kemudian setelah itu iya, tidak ada sarung di belakang. Jadi ini kita anggap rida. Kita anggap rida. Rida itu pakaian yang dipakai untuk menutup punggung. Untuk menutup punggung. Jadi kan tadinya kita kan iya seperti ini. Pakai sarung baru kita seperti ini. Iya. Kemudian ini kita lakukan, kita pakai dari dulu mulai Pak. Sarung dan rida begini. Ketika mulai tawaf, sebelum kita salam ya dengan Hajar Aswad, maka sunnah ini punggung ya kanan kelihatan, kiri tidak kelihatan. Gimana caranya? Yaitu ujung yang sini kita taruh di bawah ketiak kanan. Iya, baru lempar ke atas. Nanti kan ridanya itu panjang, ini karena sarung pendek. Jadi kita lempar. Ini, baru kita tawaf dengan pakaian yang seperti ini. Pakaian seperti ini. Iya, ini kita tadi dalam berputar. Setelah selesai 7 kali ini, 7 kali kita lepas kembali. Lepas kembali, baru kita lepas maksudnya tutup begini. Iya, dan bersarung tadi, baru kita ke sekarang lanjutannya. Iya, ini lanjutannya. Kata beliau, "Tsumma ata maqam Ibrahim." Kemudian mendatangi makom Ibrahim. Makom bukan makam ya, makom tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Iya. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Sekarang ada tandanya. Itu ada yang kecil seperti kubah kecil. Iya. Yang searah dengan Hajar Aswad. Searah dengan Hajar Aswad. Jadi setelah selesai ini 7 datang mendatangi makom Ibrahim di belakangnya. Fasolat. Solat tentunya saat menuju makom Ibrahim kita membaca. Ya. Wattakidu min maqami Ibrahim musalla. Kita ke sana. Maka solat di belakangnya. Solat di belakangnya. Yang mana disebutkan dalam hadits lain, salat maksudnya 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah. Kemudian setelah Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Salam. Setelah itu salam. Lihat sekarang. Kata beliau, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, "Tsumma raja ila rukni fastalamah." Ini kalau memungkinkan. Setelah sholat ini sunnah kita kembali lagi ke Hajar Aswad, kemudian salam. Sebelum kita ke Tawaf. Sebelum keluar dari Masjidil Haram, masjidnya ini ke tempat sa'i. Iya, tempat sa'i.
Kita pergi kembali ke Hajar Aswad. Salam ini kalau memungkinkan. Kalau rame, jangan paksa. Karena kita akan melawan arus. Karena ketika kita ke Hajar Aswad, ya kan, ini anggaplah Ka'bah. Di sini Rukun Yamani namanya. Di sini Hajar Aswad, sudut sini. Ke arah Makam Ibrahim itu kita ke sini. Kalau mau kembali ke sini berarti kita akan lawan arus sini orang yang tawaf. Orang yang tawaf. Kita bergeser saja dari lingkaran kita jalan. Itu susah. Iya, kita akan menjauh ke belakang. Iya, karena orang desak-desakan sana ingin lebih dekat karena lebih pendek lingkarannya kalau makin dekat dengan Ka'bah. Makin belakang kita berarti makin jauh kita jalan karena makin luas lingkarannya. Makin luas lingkarannya. Apalagi kalau kita tawaf di lantai 2, lantai 3 tentunya makin luas. Dan kalau di bawah pendek lingkaran, makin dekat dengan Ka'bah makin pendek lingkaran. Makin pendek lingkarannya. Tentunya kalau di musim-musim umroh yang ramai orang pergi, susah untuk mendekat. Iya, bisa mendekat kalau kayak umroh saat Ramadan, orang-orang mungkin sudah pada umroh, ya bisa mendekat. Cepat tuju putarannya. Tsumma kharaja minal babi ila Safa. Kemudian keluar dari pintu masjid, itu di sana tidak ada pintunya, cuman seperti pintu begitu. Iya, yang dibangun seperti ini, seperti pintu keluar. Dan ada tangganya kalau dari masjid. Naik dari Makam Ibrahim, keluar ke pintu menuju Safa. Iya. Falamma dana minas Safa qara'a. Tatkala dekat dari Safa kita membaca innas Safa wal marwata min sya'airillah. Itu dari rukun dari Makam Ibrahim kita ke Safa. Kita membaca innas Safa wal marwata min sya'airillah. Abada'u bima bada Allah. Saya memulai dengan apa yang Allah mulai. Artinya Allah sebutkan duluan Safa, kemudian Marwah. Itu maksudnya. Kita kalau mau sa'i, mulai dari Safa ke Marwah. Jangan dari Marwah ke Safa. Iya, mulai dari Safa ke Marwah. Faraqas Safa, sunnah menaiki Safa. Ini kalau kita di lantai bawah. Kalau kita di lantai 2, lantai 3, tidak ada lagi naik ke Safa. Karena sudah rata, kita cuma melihat bukitnya. Karena bukitnya itu tidak dirobohkan. Kalau kita di lantai dasar. Bukitnya tetap gunung itu. Iya. Tidak diubah. Ya cuman wallahualam dicat, dilicinkan. Ya seperti masih batu. Iya, masih batu. Jadi tidak dibuat. Jadi kalau kita lantai bawah, maka kita akan naik ke Safa. Kita akan naik ke bukit Safa. Terus kata beliau hatta al-bait. Sampai melihat al-bait. Karena memang dari Safa itu ke Baitullah terbuka. Yang menghalanginya cuma tiang-tiang yang di sekeliling Ka'bah. Yang ada itu pun jauh. Sampai kita melihat al-bait, Ka'bah. Fastaqbalal kiblah, maka kita sunnah menghadap ke arah kiblat, maksudnya ke arah Baitullah. Fawahhadallahu wa kabbarah. Sunnah kita mentauhidkan Allah dan bertakbir. Kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bertasbih, ya, bertahmid. Setelah itu berkata, waqala berucap, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzab wahdah. Ini saat kita menghadap Baitullah.
Tsumma da'a baina dzalik. Kemudian berdoa di antara hal itu. Kalau ini disunahkan diucapkan 3 kali. Di antara ucapan itu, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'ada nasra 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Sunnah kita berdoa. Berdoa apa saja yang kita ingin minta kepada Allah. Kemudian baca lagi la ilaha illallah, berdoa lagi. Kemudian baca lagi la ilaha illallah sampai selesai, berdoa lagi. Setelah itu kata beliau, qala mithla hadza 3 marrat. Diucapkan 3 kali. Setelah 1 kali berdoa. Tsumma nazzala ilal marwah. Kemudian turun menuju marwah. Kama fa'al, kemudian hatta sabbat qadamahu fi batnil wadi sa'a. Sampai kalau kakinya sudah menyentuh, menginjak perut lembah itu, karena bukit Sofa, bukit Marwah. Ya kan? Di antara 2 bukit ini ada lembahnya di bawah. Ketika kita sudah turun dari Sofa, pas ke lembahnya kita injak, ya, maka saat sunnah berlari kecil atau berjalan cepat. Di situ. Gimana kita tahu? Sekarang alhamdulillah mudah. Karena sudah ada lampu hijaunya di atas, menerangi ke bawah. Terpantul di lantainya. Jadi kalau sudah lihat itu hijau, sudah sunnah kita berlari. Sampai habis itu lampu juga. Karena sudah diukur sampai berapa kita lari. Karena ini lari kan sunnahnya karena dilakukan oleh Hajar. Istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunya Nabi Ismail. Dia turun dari Sofa. Dibawa lari ke Marwah. Lari ke Marwah. Iya. Ini sunnahnya. Sudah ada sekarang lampunya. Alhamdulillah. Sama dengan tadi Hajar Aswad. Kalau kita dari jauh, kita tidak lihat di mana ini Hajar Aswad. Apalagi orang-orang tinggi di depannya. Maka sudah ada lampu hijau di belakang. Yang dibuat oleh pemerintah di sana. Kita kalau sudah lampu hijau itu, tinggal kita menghadap. Bismillah. Allahu Akbar. Iya. Jadi tidak perlu lagi kita lihat apa? Hajar Aswadnya kalau kita jauh. Kalau kita jauh. Kan di sana ramai orang. Susah kalau kita melihat. Maka lihat saja lampunya. Kalau lampu hijau, sejajar. Dengan Hajar Aswad. Sama juga dengan ini. Jadi perkara-perkara yang menjadi sesuatu yang kita disunahkan di sana, pemerintah. Di sana sudah tetap. Sudah tetapkan. Jadi mudah dilakukan. Apalagi kalau haji. Sekarang haji sudah diarahkan. Sebentar misalnya dikatakan kita keluar dari Arafah jam sekian, saat terbenam matahari, kita dari Muzdalifah setelah sholat subuh. Sekarang tidak bisa. Orang jemaah tengah malam sudah dijemput untuk diangkut ke Mina. Kenapa? Karena kalau semuanya tunggu setelah subuh, bisa-bisa sampai kapan baru sampai ke Mina untuk lempar jumroh Aqabah. Jadi sudah diangkut malamnya. Jadi ini hadis sunahnya seperti itu. Itu dulu kan orang sedikit. Iya. Nah ini sekarang seluruh dunia. Iya. Datang. Terus orang sudah tidak naik onta. Kan pakai mobil. Kan diatur arahnya. Masuk dari jalur sini, keluar dari. Sekarang sudah diatur. Kita ikuti saja aturan pemerintah di sana. Kalau kita keluar dari aturan itu, maka kita sendiri yang capek. Kita akan lawan arus, kita akan, bisa-bisa kita mati. Karena kalau lawan arus, kita akan diinjak. Dan di sana orang kalau kita lawan, kita dorong. Orang dorong kita. Iya. Dan yang mendorong kita bukan satu. Jadi kita harus jalan searah. Di sana. Jalannya searah. Jadi di sini belum berlari kecil. Ya. Hatta idza sa'ida tamasya. Sampai kalau sudah lewat itu berjalan biasa.
hatta atal marwah, sampai mendatangi marwah. Fa'ala 'alal marwah kama fa'ala 'ala safa. Maka sunnah melakukan di atas bukit marwah. Sama dengan tadi kalau kita di lantai 1, maka kita akan naik. Ya lumayan juga itu naiknya. Bagi orang tua ya susah. Iya, agak. Karena naik. Dan ini bukan sekali. Ini kan 7 naik turunnya. Iya. Dalam keadaan biasanya kan kita sudah capek di tawaf. Masalahnya bukan start sa'i. Startnya itu dari tawaf. Tawaf 7 kali baru pergi lanjut ke Safa, Marwah. Iya, tapi kalau orang yang kuat tenaganya, insya Allah, alhamdulillah. Tidak ada masalah. Iya. Jadi dia ke Marwah, dia lakukan di atas Marwah itu seperti yang dia lakukan di Safa. Artinya dia naik, dia menghadap ke arah Ka'bah, dia memuji Allah, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Kemudian dia membaca seperti apa yang dia baca di atas Safa tadi. La ilaha illallah wahdah. La syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazzama al-ahzaba wahdah. Berdoa. Kemudian baca lagi, berdoa. Baca lagi, berdoa. 3 kali. Turun. Dari Safa, dari Marwah ke Safa. Itu sudah sekali. Jadi bedanya antara tawaf dan sa'i. Kalau sa'i melingkar. Dapat Hajar Aswad baru 1. Kayak kalau tawaf. Kalau sa'i enggak. Kita dari Safa ke Marwah itu dihitung 1. Dihitung 1. Jadi dari Safa ke Marwah tadi itu 1. Sa'i. Sekarang turun dari Marwah ke Safa itu 2. Itu hitung 2. Jadi dia tidak hitung melingkar. Dia tidak dihitung melingkar. Mungkin bisa dipahami? Dia dihitung 1 kali ke sana, 1. Ke sini lagi, 2. Sana lagi, 3. Sini lagi, 4. Ya. Sini lagi, di ke Marwah, 5. Ke Safa, 6. Ke Marwah, 7. Makanya terakhirnya di Marwah. Terakhirnya di mana? Di Marwah. Mulai dari di Safa, ujungnya nanti di mana? Di Marwah. Beda kalau tawaf. Mulai dari Hajar Aswad, kita akan kembali lagi ke Hajar Aswad. Sana tidak. Tidak kembali ke Hajar Aswad. Tidak kembali ke Safa. Dari Marwah, sudah selesai, kita keluar. Kita keluar. Jadi, boleh lakukan hal itu. Wadzakarul hadits. Ini dia potong. Dan disebutkan haditsnya. Sebutkan haditsnya. Ada di sini kalau orang haji tamattu sudah. Kalau orang haji tamattu di sini sudah dia cukur di akhir di Marwah sudah halal. Yang tadinya tidak boleh dia lakukan. Iya, sudah boleh lagi pakaian berjahit. Sudah boleh. Boleh semua yang tidak boleh tadi sebelumnya. Itu kalau yang haji tamattu. Kalau yang haji qiran maka tetap lanjut. Dia belum tahallul di sini. Iya, dia menunggu dengan pakaian ihramnya sampai datang tanggal 8. Sampai datang tanggal 8. Demikian pula kalau orang yang haji furoda, haji ifrad, berniat haji saja. Berniat haji saja. Iya. Nah, ini bedanya haji tamattu dengan yang lainnya. Kemudian setelah itu ringkasnya fihi padanya falamma kana yaumat tarbiyah. Karena kan ini datanya lebih duluan. Tunggu tanggal 8 karena kegiatan haji itu dimulai tanggal 8. Kegiatan haji itu kalau orang hajinya haji furoda itu mulainya tanggal 8. Situlah amalan haji dimulai. Falamma kana yaumut tarbiyah. Tatkala masuk hari tarbiyah. Hari tarbiyah itu hari yang ke-8 setelah dilihat hilal.
Tatkala sudah masuk hari ke-8, tawajjahu ila Mina. Hari ke-8 paginya ke Mina. Sekali lagi ini saya bilang pagi, nanti terserah diarahkan di sana jam berapa. Kalau pagi dulu kapan Pak? Ke Minanya hari ke-8. Iya, di jam siang-siang. Berarti kita dapat sholat duhur di sana. Iya. Jadi sunnahnya itu di tanggal 8 itulah kita bersiap untuk besok tanggal 9. Di sana di Mina kita mengarah ke sana, kata Nabi, warokiban Nabi naik kendaraan. Fasalla biha dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Di sanalah beliau salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. 5 waktu salat. Beliau salat di Mina tanggal 8. Dan sunahnya tanpa jamak. Tanpa jamak tapi kosong. Paham mungkin ya? Tanpa jamak tapi kosong. Dalam artian salat duhur 2 rakaat. Nanti datang waktu asar 2 rakaat. Nanti datang waktu maghrib 3 rakaat maghrib. Datang waktu isya 2 rakaat isya. Kemudian datang waktu subuh salat subuh. Itu di Mina. Iya. Terus summa makatha qalilan. Setelah salat subuh, ya Allah alam sekarang ini tergantung pemerintah bagaimana. Kita keluar dari Mina ke Arafah jam berapa dulu, Pak? Haji terus. Masih kita ingat? Dari Mina ke Arafah jam? Kita keluar dari Mina ke Arafah. Berarti sebelum subuh. Itu maksudnya. Ini zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan kita kembali tergantung pemerintah di sana aturkan apa? Karena ini ramai orang. Ya baru bisnya kan bukan lagi ratusan. Ini yang menuju sana. Iya, jadi ikut yang diaturkan pemerintah. Jangan sampai nggak mau saya tunggu sedikit sampai subuh. Nah, harus tergantung sana. Ya sama dengan sekarang, kemarin saya ajar orang manasik haji. Sekarang orangnya sudah lagi di sana. Bilang, Ustaz, gimana ini? Ustaz bilang, sebentar yang kita akan sampaikan. Kan dari wukuf ke Muzdalifah bermalam. Setelah sholat subuh, baru mau menuju nanti Mina lagi. Sebelum berangkat, setelah subuh itu, pungut batu. Pungut batu. Yang dipungut, hitung 7 kali 4. Karena tanggal 10 lempar 1, tanggal 11, 12, dan 13 atau 11, 12 itu lempar 3. Ya, 4 kali 7. Ini kan dipungut semua di sini. Dipungut semua di sini. Batu-batu kecil, jangan yang batu besar. Iya. Masalahnya ini berapa puluh kali? 7 kali 4. Berapa itu? Berarti 28 batu. 28 batu. Saya bilang kan di hadis Nabi kita kan kita terangkan cuman seperti hadis. Jadi dia kemarin bilang, bahwa kita disuruh, kita akan diangkut tengah malam dari Muzdalifah, kan sunahnya bermalam, tidur sampai subuh. Karena tanggal 10 disitulah puncak kegiatan haji yang kita akan jelaskan nanti. Disunahkan itu setelah wukuf itu tidur, nanti kita akan jelaskan. Tapi dia masalahnya dia akan diangkut tengah malam, gimana nih? Ya sudah, pungut batunya baru ikuti. Kan tidak bisa kita bilang, bisnya saya mau sunnah. Tunggu, saya mau sholat subuh di Muzdalifah. Sunnahnya bermalam. Tidak begitu, kita harus ikut. Karena ini bukan orang sedikit. Bukan orang sedikit. Iya. Jadi, itu karena masalah. Kita kan ajarkan ini manasik. Begitulah. Tapi ini tidak harus begitu. Maksudnya ini urutannya. Manasik ini urutannya seperti itu. Jadi sekarang kita ke Mina. Di sana sunnahnya, sholatnya 5 waktu.
sholat 5 waktu sunnahnya di Mina. Ya, untuk persiapan besok. Karena besok kita akan wukuf di Arafah. Ini kan ke Mina tanggal 8. Jarak antara Mina sama Arafah itu 90 kiloan. 9 kilometer lebih. Iya, artinya ya lumayan jauh di tempat. Lumayan jauh dari tempat. Iya. Jadi ke sana Nabi SAW setelah sholat subuh diam sedikit hatta tolatis syams, sampai matahari terbit. Fa'ajaza hatta ata Arafah. Maka beliau di situ diam, berjalan, setelah terbit matahari berjalan mendatangi Arafah. Ya, fawajadal qubbata qad duribat lah binamirah. Nazala biha. Maka beliau mendapatkan tenda sudah dibuatkan untuknya di daerah bernama Namirah di Arafah. Ya, dan maka beliau turun tinggal di situ. Maksudnya untuk wukuf. Ya. Hatta idza zagatis syams, sampai kalau matahari sudah mau terbenam, amara bil qaswa, maka beliau memerintahkan untuk disiapkan ontanya. Karena sunnah itu di Arafah kita sholat zuhur asar jamak qasar. Wukuf. Sampai kalau matahari terbenam. Matahari terbenam, maka beliau menyuruh untuk mempersiapkan untanya. Faruhilatlah. Maka Nabi SAW berihlah. Maksudnya berjalan. Jadi tidak sholat maghrib di situ. Tidak sholat isya di Arafah. Di Arafah hanya sholat zuhur sama asar. Tapi kalau sekarang orang suruhnya malam, berarti kita akan sholat subuh di mana? Di Arafah. Iya, sholat subuh di Arafah. Tapi kalau kita jalan dari Mina setelah sholat subuh, berarti kita akan sholat zuhur dan asar saja di Arafah. Setelah itu, fa'ata batnal wadi, maka beliau mendatangi lembah. Disitulah maksudnya ke Muzdalifah. Di sana beliau khotoban nas. Belum tadi? Ini masih itu ya. Tadi sampai terbenam matahari. Oh, ini langsung ringkas. Kemudian langsung pergi ke lembah. Berarti di sini beliau tidak jelaskan. Di sini Jabir tidak menukil apa yang ada ke Muzdalifahnya. Tidak menukil yang ke Muzdalifahnya. Iya, di dalam hadis ini. Beliau langsung rihlah, langsung pergi fakhotoban nas. Iya, ini langsung, ini sudah setelah sholat subuh. Langsung ke lembah sana. Atau kalau orang ke Muzdalifah, maka beliau katanya berkhutbah. Tsumma adzana tsumma aqam. Kemudian dia adzan dan iqamah. Fasholat zuhur tsumma aqam. Fasholal asr. Ini menunjukkan bukan lagi di Muzdalifah. Kalau Muzdalifah kan Nabi SAW dari Arafah ke Muzdalifah. Dalam hadits lain dikatakan seperti itu. Ke Muzdalifah, di sana beliau sholat maghrib, isya, jamak, qasar. Setelah itu beliau tidur. Disunahkan tidur sampai sholat subuh. Nah, ini maksudnya kita menjelaskan urutan manasik. Ya kalau kita disuruh pergi, ya duluan sebelumnya. Suruh tidur di situ karena besok kegiatannya paling banyak. Tanggal 10. Tanggal 10 Dzulhijjah. Di sana belum langsung di sini berarti belum mendatangi Mina, khutbah, langsung katanya adzan dan iqamah, salat zuhur, kemudian salat asar, walam yusolli bainahuma. Iya.
Tapi kalau kita lihat apa yang beliau sebutkan setelahnya, ini ceritanya, ya, ini kalau kita baca dari awal tadi ya, jadi ini seperti mengulang dari Mina ke Arafah. Kalau kita langsung kayak sambung tanpa kita memahami ini, seakan-akan kita sudah dari Arafah sudah keluar. Tapi kalau kita melihat ceritanya Jabir ini tidak. Kita ini sekarang masih kembali lagi cerita yang dari Mina ke Arafah. Karena kenapa langsung sholat zuhur dan asar? Ini harus kita pahami baik-baik. Dan kita lihat sambungannya sebentar. Memang di situ. Ini masih menceritakan dari Mina ke Arafah. Ini harus dipahami baik-baik hadisnya. Jangan sampai kita pahami bahwa ini sudah keluar. Gimana cara sholat zuhur asar? Nah keluarnya setelah terbenam matahari. Kan bingung jadinya. Enggak. Ini diceritakan ulang. Karena kata para ulama kita, ini hadis Jabir yang ada di Bulughul Maram ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar memasukkan seluruh riwayat. Bukan hanya satu riwayat. Ini yang membuat harus kita pahami baik-baik. Ya, makanya di sini kalau bagi yang memberikan catatan kaki, itu dalam setiap yang disebutkan itu disebutkan. Ini riwayat Muslim. Ini tambahan dari riwayat lain. Lihat, ini cerita. Jadi belum adzan dan koma, kemudian sholat zuhur dan sholat asar. Iya, sholat zuhur dan sholat asar. Walam yusolli bainahuma syai'a. Tidak sholat di antara keduanya sedikit pun. Artinya tidak sholat sunnah. Sholat zuhur dan asar. Summa rakiba hatta atal mauqif. Ini menunjukkan ini di tempat wukuf. Kemudian belum sholat, kemudian belum naik kendaraan sampai mendatangi tempat wukuf. Faja'ala batna naqatil qaswa ila sakhra. Maka beliau mendudukkan untanya. Ya. Untuk istirahat. Waja'ala hablal musyah baina yadayhi wastaqbalal qiblah. Dan beliau jadikan talinya itu di depannya dan belum menghadap kiblat. Falam yazal waqifan. Ini cerita ulang kan jadinya. Maka terus menerus beliau wukuf. Setelah sholat zuhur asar jamaah tadi, terus beliau wukuf. Hatta gharabatis syams. Sampai terbenam matahari. Jadi ini diceritakan ulang. Tapi lebih lengkap. Kalau tadi kan dari Mina langsung ke Arafah. Tidak disebut sholatnya bagaimana. Di sini disambung. Ada sholatnya. Oh, cara sholatnya jamak qashar. Zuhur asar, setelah itu baru sampai terbenam matahari. Wadahabat as-sufrata qalilan. Dan sudah hilang kata beliau itu yang warna kuning sedikit. Kan gini, matahari saat turun kan warna kuning. Setelah itu akan memerah, kan begitu. Sampai hilang. Sampai hilang itu yang kuningnya sedikit. Hatta gobat al-kursu. Sampai terbenam itu bulatannya. Wadafa'a. Ya, ini tadi beliau suruh, tadi kan di riwayat yang sebelumnya tadi, beliau suruh siapkan untanya. Ini beliau bangunkan untanya. Wa qad syana qalil qaswa az-zimam. Dan talinya itu sudah siap. Dia sudah ditarik dari unta. Artinya kalau sekarang gas mobilnya sudah siap. Ya, sudah hidup. Hatta inna ra'saha la yusibu maurika rohli. Subhanallah. Saking beliau ingin ya berjalan itu sampai talinya itu kepalanya itu sampai kena di bagian depan beliau. Di tempat ya naiknya itu, di tempat duduknya. Ya. Karena ini dibangunkan untanya dan dijalankan. Tsumma yaqulu biyadihil yumna. Karena beliau ingin mengarahkan orang. Kemudian beliau berkata dengan tangan kanannya, ya ayuhan nas as-sakinatu. As-sakinata as-sakinah. Wahai orang-orang sekalian manusia, ketenangan. Artinya kita keluar ini dari wukuf.
Kita mau pergi ke Muzdalifah, tenang. Kita keluar dengan apa? Tenang, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Wa kullama ata hablan minal hibal arqa laha qalilan hatta tas'ad. Maka setiap beliau datang, ya, beliau datang, ya, berjalan, maka beliau sedikit demi sedikit beliau longgarkan tali kekang ontanya. Karena onta itu kalau tarik, maka akan berjalan lebih cepat. Tapi kalau dilonggarkan, maka dia akan jalan biasa, berjalan lambat. Sampai dia naik hatta atal Muzdalifah. Ini yang tidak ada di hadis tadi. Ketua tadi kan cuma langsung bilang dibangunkan, selesai. Sampai sini belum mendatangi Muzdalifah. Fasalla bihal maghrib wal isya. Maka di sanalah beliau salat maghrib dan isya bi adanin wahid. Wa iqamatain. Dengan satu kali adzan dan dua iqamah. Maksudnya adzan dulu, setelah itu untuk maghrib qomat, kemudian untuk isya lagi qomat. Iya. Walam yusabbih bainahuma. Hati-hati. Di situ Pak Budi apa terjemahannya kita? Walam yusabbih bainahuma. Nah, ini bagus terjemahannya. Saya dapat sebagian terjemahan, dia tidak bertasbih, berzikir antara keduanya. Bukan itu. Walam yusabbih di sini walam yusolli. Walam yusolli, tidak solat. Karena memang solat jamak qashar, tidak solat sunnah. Bukan tidak berzikir. Jadi di sebagian terjemahan hati-hati. Karena dalam menerjemahkan kan harus pahami juga fikihnya. Karena kata tasbih itu bukan bertasbih. Iya, tapi apa? Solat. Sama dengan para ulama kita mengingatkan makna ayat itu. Fasabbih bil asyi wal ibkar. Sebagian orang kan terjemahkan, maka bertasbihlah di waktu sore dan di waktu subuh. Bukan. Solatlah di waktu solat asar dan solat di waktu subuh, solat subuh. Itu maknanya solat, bukan zikir. Kalau zikir pagi petang, bukan ayat itu dalilnya. Ayatnya, dalilnya hadis lain banyak. Karena makna tasbih adalah apa? Solat. Makna tasbih adalah solat. Itu harus dipahami. Nah, ini mantap terjemahannya. Ini ada terjemahan di aplikasi, saya cek juga, katanya tasbih, berzikir. Tidak berzikir sedikit pun di antara keduanya. Sehingga kadang dari terjemahan itu orang kalau dia safar, dia jamak, jadi dia tidak zikir. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri sholat. Kenapa? Tidak ada zikir antara keduanya. Bukan, tidak ada sholat sunnah di antara keduanya kalau kita jamak. Kalau kita jamak qashar. Iya. Jadi ini ditegaskan. Ini Nabi lagi jamak qashar. Beliau tidak sholat sunnah di antara keduanya. Tsumma toja hatta tola'al fajar. Ini sunnahnya ya. Kemudian Nabi berbaring. Artinya Nabi tidur bermalam di Muzdalifah. Sampai terbit fajar. Wassolal fajar. Maka beliau sholat fajar. Hina tabayyana lahu subuh bi adanin wa iqamah. Tatkala sudah jelas itu subuh dengan adzan dan qomat. Tsumma raqiba hatta atal masy'arul haram. Kemudian beliau naik kendaraannya sampai mendatangi Masy'aril Haram. Itu sekarang kembali ke Mina. Kembali ke Mina. Dan fastaqbalal qibla fada'a wa kabbara wa halalah. Belum menghadap kiblat, belum berdoa, belum bertakbir, belum bertahlil. Ya, falam yazal waqifan hatta asfar jidda. Maka beliau tetap menghadap ke arah situ sampai sudah terang. Pada fa'a qabla an tatlu asyam, maka beliau tinggalkan itu Muzdalifah, ya, Muzdalifah sampai terbit, sebelum terbit matahari. Hatta atabatun muhassir faharuka qalilan. Sampai beliau datang ke lembah Muhassir, lembah yang lapang, luas,
maka belum berjalan cepat sedikit. Masalah tariqul wusta, kemudian belum menempuh jalur yang tengah, takhruju alal jamratil kubra, belum pergi ke jamratil kubra. Jamratul kubra ini adalah jumrah yang disebut dengan jumrah Aqabah. Dia jumrah yang paling dekat dengan Mekah, dengan Ka'bah. Jadi anggaplah ini Mina. Ini Mina. Maka yang paling dekat dengan Mina adalah ya jumrah sugro. Kemudian wusta. Ya, di sebelah sini Ka'bah, anggap di sebelah sini Ka'bah. Yang paling dekat dengan Ka'bah ini jumrah Aqabah, yang disebut dengan jumrah kubra tadi. Paling dekat. Karena kenapa? Di sini hikmahnya. Kalau kita disunahkan melempar yang kecil akan jauh ke tawaf dan sa'i. Masalahnya ini tanggal 10 kita pergi melempar sini saja. Satu saja, tanggal 10. Habis lempar sini, bagi orang yang haji tamattu dan haji kiron, ini. Iya, haji kiron. Lihat di sini dikatakan atal jumrah allati indah syajarah. Ini dulu ya. Hatta atal jumrah, kemudian sampai belum mendatangi jumrah yang ada padanya pohon. Faromaha bisabah hasoya. Belum melemparnya dengan 7 kerikil. Ya, 7 kerikil. Thumma yukabbir ma'akulli hasotin minha. Bertakbir setiap kerikilnya. Lempar, Allahu Akbar, lempar. Allahu Akbar, lempar. Allahu Akbar, lempar. 7 kali takbir berarti 7 lemparan. Kullu hasatin mitla hasalil khad. Perhatikan ini. Setiap kerikilnya itu, batunya itu seperti kerikilnya ketapel. Jadi yang kecil. Orang ketapel kerikil yang gimana itu? Bukan yang besar. Setengah mati ketapelnya itu. Iya. Paham kan? Ini kerikil kecil. Untuk seperti ketapel. Iya. Roma min batnil wadi, dilempar dari lembah itu ke jamrah. Iya, tsumman sarafa ilal manhar fanahara. Kemudian pergi ke tempat sembelihan, dia menyembelih. Kalau dulu ini ya, sekarang kan orang rata-rata jemaah haji wakilkan kalau haji tamattu. Ini kadang yang bermasalah sehingga gini. Di sini kan sudah terjadi tahallul awal. Ini masalahnya, tahallul awal itu terjadi dengan 3 dari 4 kegiatan di tanggal 10. Jadi tanggal 10 itu yang kita lakukan adalah lempar jumroh, syukur, sembelih bagi haji tamattu, haji kiron, dan tawaf. 4. Lempar jumroh, menyembelih, syukur, maka sudah terjadi tahallul awal. Kita sudah boleh lepas pakaian ihram. Semua yang tadinya tidak boleh, sudah boleh, kecuali berhubungan badan. Kecuali berhubungan badan. Karena berhubungan badan akan boleh kalau sudah tahallul kedua. Nanti tahallul kedua bagaimana? Ini 3 ya. Dia lempar jumroh, sembelih, syukur. Sudah tahallul awal. Sehingga nanti dia tawaf pakai pakaian biasa, bukan lagi pakaian ihram. Iya. Atau begini. Dia lempar jumroh. Seperti sekarang ini kadang disembelihnya di hari kedua, ini masalah. Iya, lempar jumroh. Maka kan tidak bisa menyembelih. Kan urutan kan Nabi sembelih. Setelah lempar jumroh, pergi ke sembelihan, sembelih. Kemudian syukur. Syukur. Tahallul awal namanya. Sekarang kan tidak bisa ini menyembelih. Iya kan? Karena rata-rata sekarang sembelihan diwakilkan. Yang haji tamattu cuma diwakilkan. Kadang tidak cukup hari pertama, hari kedua, bahkan kadang hari kedua baru disembelih. Hari ke-11, tanggal 11 Dzul Hijjah, hari tasyrik. Jadi kalau tidak bisa menyembelih, maka dari lempar jumroh, tawaf,
sa'i cukur di situ. Baru tahallul awal. Baru tahallul awal. Ini bagi orang yang haji tamattu atau haji kiron. Kalau enggak ada, bukan haji tamattu, haji kiron, enggak ada kurban. Enggak ada apa? Kurban. Iya. Maka kalau sudah dilakukan 3 dari 4 ini, 3 saja, maka sudah tahallul awal. Nah, sekarang setelah itu summa rakiba Rasulullah fa'afadu ilal bait. Kemudian Rasulullah SAW naik lagi kendaraannya setelah sembelih. Maka belum pergi ke Baitullah melakukan tawaf ifadah. Melakukan tawaf apa? Ifadah. Di sanalah fasalla bi Makkah ad-duhur. Belum sholat di Makkah duhur. Selesai hadisnya. Ini mohon maaf karena panjang. Ini belum lagi semuanya diceritakan. Kan tawaf ifadah. Tawaf seperti tawaf umrah. 7 kali. Kan sudah jelaskan di awal kan. 7 kali. Kemudian sa'i. Cukur. Kalau sudah cukur. Di sini, cukur di sini. Dan tadi sudah berkurban. Sudah. Tahallul yang kedua. Sudah semua sudah boleh. Salat duhur dan asar. Setelah selesai semua di Ka'bah. Kita kembali ke Mina. Untuk persiapan besok. Besok tanggal 11. Lempar jumroh. Sugro. Dengan 7 batu sama. Jumroh sugro tadi. Yang paling dekat dengan Mina. Yang paling jauh dengan Ka'bah. Dari Mina sini. Dari tenda yang di Mina. Lempar yang kecil. Sugro. Kemudian boleh hari itu seka 1 saja. Atau hari itu 2 baru besok lagi 1. Kan bagi orang yang mau bersegera. Boleh dia lakukan 2 hari. Bagi yang mau saja mengakhirkan. Boleh dilakukan sehari 1 berarti 3 hari. Selama tanggal 11, 12 dan 13. Tapi bagi yang mau segera berarti tanggal 11 mungkin dia lempar 2. Sugro, wusto. Baru besoknya akobah. Atau hari ini 1, tanggal 11-nya. Baru besok langsung 2. Wusto. Sama. Akobah. Atau yang disebut tadi dengan umroh. Dengan itu selesai hajinya. Sudah boleh pulang. Sudah boleh pulang. Ini sifat haji. Ini panjang ya. Hari ini berarti tidak ada tanya jawab. Walaupun Pak Salim sudah siap-siap kayaknya pertanyaannya. Tapi Pak Salim. Insya Allah. Sudah masuk waktu Pak? Sudah adzan? Nanti pekan depan Pak. Karena sudah adzan. Karena sudah adzan. Gimana Pak Haji? Mau lagi? Insya Allah. Oh baik. Karena tadi tidak bisa kita berhenti di tengah. Menggantung hajinya tidak sampai Pak Haji nanti. Tidak sampai pulang. Tadi sudah selesai aman. Alhamdulillah. Kita cukupkan, begitulah haji. Begitulah haji. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.